Ada yang baru masuk. Ada lagi? Ya. Diam-diam aja. Sudah paham apa tidak paham? Ini takut bertanya, apa malu-malu atau? Yang boleh. slide 3. Syahrir dulu. Siapa duluan? Gaji apa Syahril? Saya agak ini Bu, kurang paham di bagian pembuktiannya Bu. Yang langkah-langkah induksi itu Bu. Basis induksi. Boleh dijelaskan sedikit Bu? Halaman 17, 18 pembuktian ini ya, pembuktian bahwa bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi regular apakah sama dengan bahasa regular ya. Jadi seperti biasa cara pembuktiannya kita buktikan dulu bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi regular ini merupakan bagian daripada bahasa regular. Kemudian satu lagi, apakah bahasa regular itu merupakan bagian daripada bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi regular. Satu persatu dulu. Nah, yang ini dulu. Nah, jadi berarti di sini ya, kalau seperti ini berarti yang pertama kita ketahui adalah ekspresi regularnya dulu. Nah, jadi untuk setiap ekspresi regular R, ya, maka kita buktikan apakah bahasa LR-nya itu adalah regular, iya atau tidak. Ya, jadi pembuktiannya secara induksi seperti ini. Nah, caranya sebetulnya dengan mengubah dari suatu ekspresi regular bisa atau tidak kita ubah menjadi otomata. Kenapa kita ubah menjadi otomata? Karena DFA itu sudah pasti bahasanya adalah bahasa regular, kan? Nah, kemudian jika kita ubah menjadi NFA, ya, memang belum bisa kita katakan sudah pasti regular, tapi kemungkinan besar iya. Tapi caranya supaya betul-betul bisa kita buktikan regular atau tidak, kan berarti kalau kita ubah dari ekspresi regular, kita ubah jadi NFA, nah dari NFA kita ubah lagi menjadi DFA, kan biasanya seperti itu alur prosesnya. Nah, jadi pembuktian secara induksi di sini kita bermula dari apa ini namanya tadi, primitif yang dasarnya sekali ya, ekspresi regular yang paling dasar sekali, yaitu himpunan kosong, lambda, dan alfa. Nah, alfa ini maknanya alfabetnya. Nah, jadi ya kan tadi apa namanya kan dari dari ekspresi regular, kita ingin buktikan apakah bahasanya itu bahasa regular atau enggak, berarti dalam bayangan kita bisa atau tidak ekspresi regular tersebut kita ubah menjadi otomata. Jadi itu cara pembuktiannya. Nah, kita lihat di sini, jika ekspresi regularnya himpunan kosong, maka bentuk NFA-nya itu adalah seperti ini. Ya, yang ini dia. Nah, kan kalau ekspresi regularnya himpunan kosong, bahasanya kan L dari himpunan kosong. Nah, bagaimana bentuk NFA? Ada bentuk NFA-nya, yaitu seperti ini. Nah, kemudian kalau apa namanya, ekspresi regularnya adalah lambda atau string kosong, ya apa bahasanya? Nah, bahasanya adalah L dari lambda. Apakah ada NFA-nya? Ada, seperti ini NFA-nya. Nah, kemudian jika ekspresi regularnya itu adalah alfa, ataupun suatu alfabet apapun, nah, apakah ada bahasanya? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, jadi LA. Nah, mana dia NFA-nya? NFA-nya seperti ini. Nah, ini adalah
basicnya, ya, basic dari induksi. Induksi itu kan kita bermula dari nilai awal. Jika nilainya misalnya 0 seperti apa, jika nilainya 1 seperti apa, jika nilainya 2 seperti apa, kemudian kita buktikan jika dia sampai K itu masih sama, maka K tambah 1 itu masih iya atau tidak, kan itu pembuktian secara induksi. Ya, jadi di sini kita lakukan dari suatu ekspresi regular, nah kita cari NFA-nya itu seperti apa. Nah, ya, jadi caranya, nah ini yang tadi udah kita bahas tadi. Nah, jadi secara induksi, ya, secara induksi, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa untuk suatu ekspresi regular R1 tambah R2 itu sama saja dengan L R1 digabung dengan L R2. Nah, ingat kembali materi tentang properti regular minggu lalu. Ya, ingat kembali. Nah, maknanya apa? Jadi, jika LR1 tadi kita anggap, kita andaikan istilahnya ya, kita andaikan ini regular. LR2 juga kita andaikan regular. Nah, kalau bahasa kita unionkan, hasilnya apa? Jika suatu bahasa regular diunionkan dengan bahasa regular yang lain, hasilnya bahasa regular atau bukan? Bahasa regular. Nah, bahasa regular. Kenapa? Saya jelaskan minggu lalu, kan kita buat NFA-nya, kan? Nah, jadi maknanya apa? Jika ya yang tadi R1 ditambah R2 ya. Nah, kemudian kita ubah ini menjadi bentuk bahasanya digabung dengan L2 dengan kita menganggap di mana R1 dengan LR1 dengan LR2 ini adalah regular. Nah, jadi kalau bahasa regular, kalau kita gabungkan ya hasilnya bahasa regular juga. Kenapa? Nah, terkait dengan ini tadi. Jadi suatu himpunan, proses di dalam himpunan, jika misalnya ada himpunan A-nya itu 1, 2, himpunan B-nya itu 3, 4. Nah, himpunan A digabung dengan himpunan B, itu kan yang mungkin cuma 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin kan tiba-tiba muncul 5 di dalamnya. Ya, jadi ini yang terkait dengan close operation tadi. Nah, jadi kalau memang LR1 itu regular, LR2 regular, maka pastilah hasilnya itu ada di dalam LR1 dan ada di dalam LR2. Jadi tidak akan mungkin dia menjadi tidak regular. Ya, kenapa? Karena kan isinya kan nggak mungkin muncul isi yang lain. Ya, paham maksud saya? Paham. Jadi isi daripada himpunannya kan nggak mungkin muncul data yang selain daripada LR1 ataupun data selain daripada LR2, nggak mungkin. Nah, makanya minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa bahasa regular adalah tertutup. Kalau bahasa Inggrisnya itu is closed under operation, union, concate, star, apalagi minggu lalu, reverse, complement, intersection, ya. Nah, ya di sini yang dituliskan hanya gabungan concate sama pangkat bintang aja. Kenapa? Ya karena ekspresi regularnya ya cuman ini saja kan, tambah concate pangkat bintang saja, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau memang tadi kita katakan bahwa LR1-nya itu regular, LR2-nya regular, kalau digabung ya hasilnya pasti bahasa regular juga. Nah, kemudian kalau di concate seperti apa? Ya sama juga, kembali lagi ke teori tentang properti regular.
bahasa regular jika kita concat hasilnya juga merupakan bahasa regular. Ya, minggu lalu materinya. Kemudian suatu bahasa yang dipangkat bintangkan hasilnya suatu bahasa regular yang dipangkat bintangkan hasilnya adalah bahasa regular juga. Ya, jadi itu makna daripada pembuktian secara induksi ini. Jadi kita buktikan dulu kalau kondisi yang aslinya, nah yang basicnya itu seperti ini, kondisinya oh ternyata betul regular. Nah kalau kita masuk ke R1 tambah R2, R1 koncat R2, R1 pangkat bintang, R1 seperti ini bagaimana? Nah, jadi itulah dia proses pembuktiannya. Ya, intinya jika pada pembuktian yang bagian satu ini, bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi regular itu merupakan bagian daripada bahasa regular. Intinya, cara membuktikannya kita ubah dari suatu ekspresi regular itu kita ubah menjadi automata. Nah, itu proses pembuktiannya seperti itu. Sudah bisa dipahami, Gazi? Sampai sini dulu. Insya Allah sudah bisa, Bu. Bu, boleh bertanya sedikit lagi, Bu? Boleh. Kalau misalnya yang tadi kan Ibu bilang untuk ngubah dari ekspresi regular ke automata. Berarti Ya. itu kayak kita tebak berdasarkan ekspresi yang ada gitu, automatanya. Ya, ada aturannya. Nah, aturannya ini sebetulnya di slide yang terakhir ya. Ini dia aturannya sebetulnya. Ya, nggak kita tebak-tebak juga ya. Jadi, ada aturannya kalau misalnya, ini karena saya ambil dari buku, jadi tampilannya nggak terlalu bagus. Jadi, kalau misalnya ekspresi regularnya adalah lambda, nah bagaimana bentuk NFA-nya? Ya, seperti ini. Bagaimana kalau himpunan kosong? Ya, seperti ini NFA-nya. Bagaimana kalau dia suatu regular expression apapun, ya, bentuknya yang seperti yang ketiga ini. Nah, ini dia aturannya. Nah, sebetulnya semua aturan ini ya sudah kalian pelajari di properti regular. Ya kan? Bentuknya sama kan? Masih ingat? Bentuknya kan sama. Nah, kenapa R1 ini atau ya? Jadi memang tanda tambah R1 tambah R2 itu kadang-kadang tambah ini ada yang ditulis dalam bentuk atau seperti ini, ada yang ditulis dalam bentuk apa nih istilahnya nih, yang seperti ini. Nah, jadi ada macam-macam versi memang, tapi semuanya maknanya sama ya. Jadi jika ketemu bentuk seperti ini, tandanya bahasa yang dihasilkan itu kan berarti kita gabungkan antara bahasa R1 dengan bahasa R2. Nah, bentuknya seperti apa ya? Yang ini kan sama seperti yang di properti regular. Nanti kita lihat contohnya mungkin supaya bisa lebih dipahami seperti apa alur prosesnya. Nah, yang kemudian yang kedua, pembuktian kedua dari bahasa regular apakah betul bagian dari bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi regular. Nah, kalau seperti ini caranya ya dari bahasa regular tersebut kita ubah menjadi ekspresi regularnya seperti apa. Nah, bahasa regular itu kan bisa kita tuliskan dalam bentuk DFA atau NFA. Ya kan? Nah, jadi inti pembuktian ini apa? Dari suatu DFA atau NFA bisa atau tidak kita ubah dia menjadi suatu ekspresi regular. Ya, jadi itu inti pembuktiannya seperti itu. Nah, caranya dengan membuat graf transisi umum. Ya, graf transisi umum. Jadi bentuk graf transisi umum itu hanya terdiri dari dua state seperti ini. Ini state yang pertama, ini state yang kedua sebagai penerimanya. Kemudian di A ini dia akan
ya apapun itulah dilakukan. Kemudian di state yang kedua ini juga dia akan melakukan sesuatu. Kemudian dari state yang pertama ada transisi ke state yang kedua. Nah, yang ini apakah sudah bisa dipahami atau perlu saya jelaskan lagi? Yang mengurangi step-nya itu, Bu, masih kurang ngerti. Mengurangi step-nya. Oke, nah ini saya pakai contoh yang ini aja. Kalau misalnya ada NFA seperti ini, ada state Q0, Q1, Q2. Dari Q0 transisi B, Q1 transisi A, Q1 ada loop ke dirinya sendiri B, Q1 ke Q2 bisa A, bisa B, kemudian Q2-nya ada loop juga. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Kan tadi bentuk graf transisi umum cuma ada 2 state ya. Nah, jadi kita ubah menjadi 2 state, kita hapus state yang di tengah-tengah ini. Caranya pertama sekali yang ini dulu kita ubah A, B. Ya, A, B itu kan berarti bisa A, bisa B. Nah, kita ubah menjadi A tambah B seperti ini. Ya. Kemudian state yang Q1 ini kita hapus. Nah, kalau kita hapus, apa yang terjadi dengan transisinya? Jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai hilang. Jadi maknanya apa? Dari kalau Q1 kita hapus, maka loop yang terjadi dari Q0 akan kembali lagi ke Q0. Itu seperti apa? Nah, kalau Q1 kita hapus berarti B, ya, B pangkat bintang, kemudian A. Ya, jadi maknanya kalau Q1 ini kita hapus, maka akan ada loop B pangkat bintang A. B pangkat bintang A. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, berikutnya, tadi kan Q1-nya dihapus. Nah, padahal ada transisi dari Q0 ke Q1, kemudian dari Q1 ke Q2. Nah, gimana caranya? Jadi transisi tersebut ya tetap harus kita tuliskan juga. Nah, caranya bermakna transisinya itu akan bergerak dari Q0 ke Q2. Caranya B, ya, B pangkat bintang konket dengan A tambah B. Jadi bentuknya seperti ini. B pangkat bintang, A tambah B. Nanti? Bu, Ya. kalau misalnya bintangnya itu dinotasikan dengan N gitu boleh nggak, Bu? Misalnya B pangkat N untuk N lebih dari sama dengan 0 gitu. Apa boleh? Sekarang kita berbicara tentang ekspresi regular. Pada ekspresi regular simbolnya adalah pangkat bintang, bukan N. Nah, N, M, dan seterusnya itu adalah notasi dari set, ya kan, bantuan. Nah, jadi kalau ini berupa ekspresi regular ya memang harus pangkat bintang dia. Ya. Kemudian terakhir, terakhir adalah loop B di Q2. Nah, ini tidak kita ubah. Maka berdasarkan apa istilahnya nih? Berdasarkan graf yang sudah kita sederhanakan seperti ini, maka dapat kita hasilkan ekspresi regularnya itu adalah B pangkat bintang A. Ini kan loop, ya, loop. Maka kita pangkat bintang lagi di sini, ya kan? Konket dengan B pangkat bintang A tambah B konket dengan B pangkat bintang. Jadi itulah dia ekspresi regular daripada graf transisi yang ini tadi. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Saya mau tanya, Bu. Nah. Kalau itu kan kebetulan contohnya ada 3 state. Kalau misalnya ada
4 sampai 5 state itu apa memang disisakan 2 state awal dan state penerima saja, Bu? Iya, betul. Jadi memang kita harus melakukan proses yang namanya mengurangi state ini sehingga hasilnya nanti menjadi bentuk graf transisi umum seperti ini. Saya coba buat satu contoh yang baru lah ya.